Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat ngebahas topik ini. Kita bakal ngebedah sebuah fenomena digital modern yang super menarik, yang mungkin tanpa sadar sering banget kita lihat atau bahkan kita lakuin sendiri setiap harinya. Coba bayangin, teks suci yang udah berusia ribuan tahun tiba-tiba nemuin ruang baru langsung di layar HP kita. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita bakal kupas tuntas gimana sih Al-Quran ini bisa bertransformasi jadi medium healing buat generasi Z di era digital sekarang. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau tanya satu hal yang sederhana. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih mungkin pas jam 2 pagi, lagi stres berat ngerjain tugas, atau sekedar overthinking nggak bisa tidur, tiba-tiba kamu iseng buka TikTok atau YouTube dan malah nemu ketenangan pas dengerin lantunan ayat suci Al-Quran? Kalau pernah, santai aja, kamu sama sekali nggak sendirian. Kebiasaan nyari ketenangan spiritual di tengah malam lewat medsos ini tuh ternyata fenomena yang masif banget dan punya penjelasan akademis dan sosiologis yang sangat mendalam. Gen Z itu kan generasi yang lahir dan gede bareng internet ya, dan tantangan mental yang mereka hadapi itu spesifik banget, mulai dari overthinking, kecemasan atau anxiety, tekanan dari media sosial yang rasanya nggak ada habisnya, sampai krisis identitas. Jadi, di tengah gempuran ekspektasi dan informasi ini, ya wajar banget kalau anak muda nyari pelarian. Mereka nyari cara buat ngerawat emosi mereka, atau bahasa gaulnya sekarang, nyari healing. Biar makin paham, hari ini kita bakal ngelewatin beberapa poin. Kita mulai dari fenomena healing anak muda, terus ngebahas konsep dasar living Quran, rahasia ketenangan batin, Al-Quran sebagai obat batin, gimana sih prakteknya di era digital, dan terakhir, soal gimana memahami maknanya secara kritis. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Fenomena healing di kalangan anak muda. Dan ini nyambung ke bagian kedua kita, konsep dasar dari Living Quran. Kalian mungkin penasaran, apa sih Living Quran itu? Jadi gini, Living Quran itu bukan cuma soal baca teks Arabnya atau sekedar nyari terjemahan literal. Nggak cuma itu. Ini tuh sebuah pendekatan akademis yang ngelihat gimana Al-Quran itu benar-benar hidup di tengah masyarakat. Gimana ayat-ayat itu dipraktekkan, dirasakan, dan dikasih makna di keseharian kita. Contoh simpelnya nih, pas seseorang baca ayat kursi sebelum tidur biar ngerasa aman, atau muter murotal buat nenangin rasa cemas. Nah, fokusnya benar-benar murni di fungsi dan pengalaman nyata dari ayat tersebut. Biar kebayang bedanya, kalau kita cuma pakai pendekatan tekstual tradisional, ibaratnya kita cuma baca dan nerjemahin ayat secara kaku, berhenti sampai di situ aja. Tapi kalau lewat kacamata Living Quran, ini tuh jadi realitas yang dipraktekan. Al-Quran nggak cuma jadi buku fisik yang diam di rak, tapi interaktif. Dia ngerespons kecemasan, ngasih motivasi, dan bener-bener jadi temen yang nyata pas kita lagi ngerasa rentan. Lanjut ke bagian ketiga, rahasia ketenangan batin. Coba dengerin baik-baik makna dari surah Ar-Ra'd ayat 28 ini. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Poin krusialnya tuh di sini. Ayat ini nawarin solusi yang rasanya bertolak belakang banget sama dunia modern. Ketenangan sejati ternyata bukan datang dari seberapa banyak likes yang kita dapat, uang atau popularitas, tapi dari kedekatan sama Sang Pencipta. Berbagai ulama tafsir juga sepakat soal ini loh. M. Quraisy Shihab misalnya, beliau nekenin kalau ini butuh kesadaran penuh. Ibnu Katsir nambahin kalau hati manusia tuh emang bawaannya gampang gelisah. Dan Al-Qurtubi ngingetin, ketenangan ini tuh bukan sulap yang instan, tapi hasil dari hubungan spiritual yang terus-menerus kita jaga. Masuk ke bagian keempat, Al-Quran sebagai obat batin. Ada satu janji yang luar biasa di surah Al-Isra ayat 82. Intinya bilang, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bayangin deh, ini tuh janji langsung bahwa teks suci ini berfungsi sebagai syifa atau penyembuh. Pas kamu lagi hancur, sedih atau gelisah banget, ada kekuatan pemulihan yang dijanjikan buat yang percaya. Jelas ini jauh lebih deep dari sekedar dengerin afirmasi positif biasa. Dan konsep penyembuhan ini sebenarnya maknanya luas dan keren banget menurut para ulama klasik. Kalau menurut M. Quraisy Shihab, ini tuh nyembuhin kecemasan buat pikiran yang terbuka. Terus kata Ibnu Katsir, ini tuh obat dari kebodohan dan buat bikin iman lebih stabil. Al-Qurtubi, seperti yang sempat kita bahas tadi, nekenin butuhnya koneksi spiritual yang jalan terus. Nah, yang sangat menarik tuh dari Fakhruddin Al-Razi, beliau ngejelasin kalau penyembuhan ini sifatnya rasional sekaligus spiritual. Artinya apa? Ini tuh mekanisme perbaikan yang mendalam, benar-benar memperbaiki pola pikir dan menguatkan jiwa, bukan cuma sekedar emosi sesaat yang habis itu hilang. Oke, sekarang kita ke bagian kelima, Living Quran di era digital. Prakteknya tuh deket banget sama keseharian kita. Coba bayangin skenario ini.
Ada seorang mahasiswa lagi begadang ngerjain tugas atau nyusun skripsi. Udah lelah, mumet, akhirnya dia buka TikTok buat pelarian sebentar. Tiba-tiba di FYP-nya lewat video potongan ayat Al-Quran lengkap sama terjemahannya. Seketika itu juga dia ngerasa relate banget, tersentuh, dan hatinya tiba-tiba jadi tenang. Nah, inilah bukti paling nyata kalau Al-Quran itu secara aktif hadir dan ngejawab kegelisahan Gen Z tepat di ruang-ruang digital mereka. Akhirnya kita sampai di bagian keenam, memahami makna secara kritis. Meski ini fenomena yang keren, tapi tunggu dulu. Ada satu hal yang mesti kita waspadai, bahaya penyederhanaan makna atau oversimplification. Kalau kita konsumsi ayat-ayat ini cuma buat estetikanya aja, atau dijadiin obat penenang instan tanpa kita mau gali kedalaman maknanya, ya kita bakal kehilangan esensi aslinya. Fenomena healing digital ini jelas positif banget, tapi ya harus diimbangi sama pemahaman yang benar. Kita harus bisa menghubungkan teks tersebut dengan realitas sosial secara kritis dan kontekstual, persis kayak apa yang disarankan sama para ulama tadi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Gimana sih kamu bakal mempraktekkan living Quran ini secara kontekstual di hidupmu mulai hari ini? Apa bakal dibiarin sekedar lewat aja di timeline TikTok sebagai konten numpang lewat? Atau kamu bakal ngambil langkah lebih jauh buat bener-bener memahami dan ngejadiinnya jangkan kedamaian sejati di tengah berisiknya dunia? Pilihan ada di tangan kamu. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya perkenalkan saya di sini, saya Lili Febriani Putri. Saya mahasiswa IGT Master Sarjana UIN Madura. Asal saya dari Palembang. Pasti bertanya-tanya kenapa kok dari Palembang ke Madura? Karena saya habis mondok dari Al-Amin Banduan. S1 di sana, terus saya lanjut ke sini. Nah, baiklah di sini saya ngambil mata kuliah di Quran. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Di sini saya mengambil matkul tentang living Quran, yang mana saya mengambil temanya itu Al-Quran Media Healing Gen Z. Apa itu Gen Z? Kita ini Gen Z enggak? Gen Z itu dari tahun berapa ke tahun berapa? 1997 sampai 2012. Kenapa kita disebut generasi Gen Z sebelum masuk ke materi itu? Bisa pengetahuan saya nih ya. Kenapa kita disebut generasi Gen Z? Pertama, kita itu lahir dari sudah adanya media HP, media apa ya, internet, elektronik begitu. Terus juga kedua, kita mengalami masa-masa di masa pertumbuhan kita itu di pandemi corona. Terus tiga, anak Gen Z itu dia berani bersuara. Kalau dia nggak suka, bilang nggak suka gitu. Kalau zaman dulu masih takut, soalnya apa? Tidak ada kebebasan buat berapresiasi. Kalau zaman dulu ya. Kalau Gen Z ini sangat diapresiasi kalau kita berani membuka suara, apalagi tentang politik, media sosial segala macam. Nah, di sini karena berani menentang iya, berani membuka suara iya, berani berpikir kritis iya. Jadi di dalam lingkungan kita itu Gen Z itu banyak sekali tekanan. Karena lingkungannya yang menurut mereka, menurut kita lah, lingkungan yang serba menuntut, banyak tekanan, ya kan? Contohnya yang kuliah ditanyain, kamu di sekolah gimana? Dapat kerja belum? Jadi tekanan lagi. Atau ada nanti kita tambah yang nanya, kok udah umur 23 belum nikah? Nah, itu jadi itu paling bikin resek ya. Jadi kita sebagai apalagi sebagai wanita lah posisinya, kita tuh kayak merasa tertekan. Apa sih? Setiap tahap harus ditanya fase, kapan fase ini, kapan fase itu, ya kan? Iya. Nah, jadi benar masuk nggak di sini? Karena sekarang itu merupakan tekanan sosial ya. Bagi kita baik dari keluarga, apalagi orang lain, tetangga yang nggak ngerti apa yang kita alami selama sehari-hari
di dunia yang canggih, jadi para ilmuwan, para kreator-kreator itu mencoba, para mufasir juga mencoba mentransformasi media Al-Quran yang awalnya dari kitab, karena mungkin banyak kesibukan jadi orang lebih memilih Al-Quran yang ada di Jawa. Jawa itu HP ya, HP. Nah, di sini saya membuka Al-Quran media healing Gen Z. Nah, di sini pernah dengerin Al-Quran jam 2 pagi gak? Pas lagi stres atau tiba-tiba bangun tidur, pengen tahajud, pengen ngaji gitu. Atau aku besok ujian, aku pengen ngaji ya Allah gitu. Biar dipermudahin, pernah gak kayak gitu? Pernah. Atau bukan jam 2 deh, atau ketika apa ya? Tiba-tiba aku pengen menyendiri, aku pengen ngaji misalnya. Pernah gak kayak gitu? Pernah pasti ya. Atau bukan apa ya? Bukan ngaji misalnya, aku pengen dengerin murotal, aku pengen dengerin ceramahnya Ustaz Hamid Ataki misalnya. Kayak gitu. Nah, itu termasuk kegelisahan, apa ya, tekanan Gen Z yang zaman sekarang tuh ini, masalah Gen Z yang masih terus melanda di kehidupan generasi Z ini. Nah, tantangan mental Gen Z yang pertama, overthinking. Coba sebutin overthinking apa yang sering kalian alami, coba. Gak punya uang, realistis. Lagi banyak tugas, makalah, apa segala macam, anak-anak minta iuran, apa ini ya, betul. Terus kecemasan, apa itu? Stres tugas, benar. Apa lagi? Kecemasan, kok nanti habis kuliah gak dapat kerjaan, betul. Tapi habis kuliah gak dapat jodoh, bisa bisa. Terus tekanan medsos, nah ini contohnya tekanan medsos apa? Apa ya? Mengikuti tren online. Oh iya. Betul nggak? Iya. Kasusnya misalnya aku pengen tahu pakai baju ini. Nanti pas masuk ke kecemasan nggak punya uang, tapi overthinking. Nanti minta uang ke rumah, nanti dimarahin lagi, ya kan? Itu tekanan medsos atau kayak misalnya tekanan medsos. Contohnya sekarang lagi zamannya iPhone, sebenarnya iPhone semua, ya kan? Betul. Kayak kalau nggak pakai iPhone tuh kayak malu yang mempost atau nggak keren, nggak kece bahasanya orang-orang gitu kan ya. Terus krisis identitas, gimana itu maksudnya? Kayak tak menemukan dirinya sendiri. Iya benar. Takutnya udah sekolah tinggi-tinggi jadi ibu rumah tangga, takut digituin sama. Iya betul sekali. Dan paham kalian menguasai tantangan mentalnya. Betul. Oke, nanti kita akan membahas dari 6 fase ini. Yang pertama fenomena healing, kedua konsep living Quran, 3 rahasia ketenangan, 4 Al-Quran adalah obat batin, kelima living Quran digital, dan 6 terakhir kita akan memahami kritis. Oke, fenomena healing di kalangan Gen Z ini akan berkesinambungan dengan konsep living Quran, bukan sekedar teks. Living Quran, pendekatan melihat Al-Quran dipraktikkan dan dimaknai dalam kehidupan nyata. Nah, di sini living Quran itu apa sih living Quran? Maksudnya apa? Living Quran. Kan pernah belajar ya? Coba kita saling mengingatkan. Living Quran apa? Kalau bahasa dasarnya live itu apa? Kalau live pakai F itu hidup. Live pakai V apa? Langsung. Nah, ya. Saya dari apa? Dari Al-Quran yang bukan Al-Quran langsung, Al-Quran yang dibawakan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di Quran ya. Contohnya apa? Nah, kalau kita misalnya lagi galau, pengen scroll Ustazah Lima Redrus tentang misalnya ketenangan hati, kita buka di TikTok atau di YouTube, atau pengen baca-baca buku yang ada isi-isi dari Al-Qurannya begitu.
tidur dengan murotal, gitu ya. Ya. Kalau Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita baca dan kita terjemahkan, tapi harus kita aktif, kita praktikkan dan kita rasakan maknanya. Misalnya kita ujian, awalnya kita ngaji, subuh-subuh kita ngaji, kita baca-baca, biar apa? Biar ujiannya lancar. Jadi Al-Quran itu gak hanya sekedar buat dibaca doang, tapi kita tanamkan dalam diri sendiri. Kalau saya misalnya ada hajat atau sesuatu yang ingin dikerjakan gitu, kalau saya dengan saya Al-Fatihah sama ayat kursi. Entah kenapa dari dulu pokoknya saya suka banget baca ayat kursi kalau mau kemana-mana atau mau ngerjain sesuatu atau misalnya lagi sidang atau apalah pokoknya saya percaya banget ke ayat kursi. Coba deh kalau kalian cari-cari apa sih keajaibannya ayat kursi begitu. Sebenarnya semuanya bagus, tapi menurut saya ayat kursi itu cocok deh ke saya, cocok gitu. Kalau kayak outfit make up itu cocok ke saya, menyatu gitu. Karena saya dari dulu sebelum saya mondok juga saya sering baca itu. Apalagi sebelum mondok ya, kan belum mahir dalam jadi saya paling simpel ya baca ayat kursi gitu, bisa dibawa kemana-mana dan di dalam kepala gitu. Nah, kalau HP semuanya atau Quran, coba buka surah dari ayat Al-Quran ayat 28. Ada yang hafal nggak? Itu. Iya, coba dibaca Pak. Ayo nggak apa-apa. Dia buka aja nggak apa-apa. Al-Quran ayat 28. Nanti setelah ini ada yang baca Al-Isra ayat 82. Siapa yang bersedia? Siapa? Itu yang di Ini. yang Iya yang ini yang Al-Quran ayat berapa? Isra Rauda. Iya Rauda. Mbak Rauda. Nemu. Oke. Bismillah baca. Itu apa? Amin ya. Hati menjadi tenang. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan hati itu bukan dari luar. Maksudnya dari luar itu apa? Uang, validasi sosial atau popularitas. Validasi sosial itu gimana maksudnya? Pujian orang. Iya. Kalau yang ada di sosmed misalnya, komentar atau like gitu ya. Misalnya kalau ada satu, nanti aku dikit, nah itu berarti orangnya validasi sosial atau popularitas. Ya, harusnya kita kembali. Kalau kita udah merasa gak tenang, kayak gitu, harusnya kita kembali baca ke Al-Quran atau gak sudah baca Al-Quran, kita zikir, ingat ke Tuhan. Paham ya? Validasi manusia tuh apa ya? Sementara. Manusia juga benar-benar peduli ke kita. Sekalipun itu orang tua sendiri gak pas, ya peduli tapi gak 24 jam itu peduli. Paham gak? Ya peduli ke diri kita siapa? Kita sendiri. Betul. Tetapi dari kedekatan dengan Allah, ayat ini menjelaskan bahwa hati itu bukan dari dunia luar, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Jadi kalau hati kita lagi tidak stabil, selalu
semua kan ya? Ya. Oke. Menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, zikir kepada Allah tidak hanya sebatas ucapan lisan, tetapi mencakup kesadaran penuh akan kehadiran Allah yang mampu menghadirkan ketenangan batin. Sementara itu, menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hati manusia secara fitrah akan gelisah. Nah, secara fitrah kita pasti merasakan gelisah, merasakan cinta, benar nggak? Ya, fitrah itu. Dan hanya dengan Allah hati menjadi tenang dan stabil secara iman. Adapun menurut Al-Qurtubi menegaskan bahwa zikir juga mencakup ketaatan dan pengamalan, sehingga ketenangan tidak bersifat instan tetapi hasil dari hubungan spiritual yang berkelanjutan. Apa yang tadi paham dari bahasa ini? Mungkin apa ini Mbak? Apa ini Mbak? Enggak, paham semua ya? Paham. Mahasiswa kok. Nah, contohnya nih, contoh solusi dari apa ya? Dari kegelisahan, kita lagi overthinking dengan berontak. Dan hati lebih adem biasanya. Terus kita lagi cemas, baca zikir, cemas hanya Astagfirullahaladzim misalnya. Atau lagi kesel ke orang, pengen banget kayaknya mengeluarkan kata-kata aku misalnya Astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi lebih stabil. Tapi itu benar ya kan kalau kita habis istighfar kayak lebih tenang. Iya, walaupun nggak tenang tapi kayak turun gitu. Kayak pengen banget. Tapi gitu. Karena ya manusia kan tempatnya salah. Jadi kita nggak bisa men-setting manusia itu kamu tuh harus kayak gini, kita nggak bisa. Jadi kita hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Apa itu? Kita sendiri. Kayak dia suka ngomong kasar, kita nggak bisa kontrol dia. Kamu jangan ngomong kasar ke aku. Tapi kita bisa kontrol. Ya udah begini nggak usah dengerin. Diamin aja, cuekin aja, ketawain aja misalnya kayak gitu kan. Daripada kita ngurusin orang yang bikin energi kita habis. Iya benar, energi kita terkuras gitu. Udah ini yang di ayat Ar-Ra'd, sekarang Al-Isra. Udah ya? Baca. Benar nggak ini? Ayatnya kalau masih hilang penyakit saya. Iya, misalnya ada emang ada saudaranya saya, beliau katanya udah mau divonis segini misalnya. Siapa kira-kira yang punya kisah? Nah, Al-Quran adalah penawar dan rahmat bagi orang beriman. Mungkin kayaknya kalian pernah dengar akhir-akhir ini ada yang bunuh diri di jembatan karena depresi. Ya, Kota Batu. Mana nggak sih itu? Nah, itu menurut kalian nih, menurut dari sudut pandang perasaan dulu deh. Menurut kalian gimana? Dia nggak kasihan? Pasti kita mikirnya berarti masalah dia seberat itu loh. Nah, kan di situ katanya kronologi
karena kabarnya dia sedang mengalami depresi berat, keluarga dan harus ditinggal pasangannya kalau nggak salah. Masya Allah. Jadi setelah itu ada lagi yang ikut berdiri lagi, berdua di sana. Jadi seakan-akan fenomena Gen Z yang kayak gini itu kayak jadi tren bagi orang-orang yang depresi. Ya FOMO, benar. Jadi fenomena FOMO-nya yang nggak baik gitu loh. Berarti kayak FOMO ikut tren-tren yang apa ya? Yang ngaji dari gelap sampai terang. Itu ada tren-tren kayak gitu kan? Ya, ada lagi. Keren gitu. FOMO yang kayak gitu keren. Jangan kayak FOMO yang atau yang pengen bolos-bolos atau kayak gitu. Ini kita ikut FOMO kayak kalau sakit hati atau patah hati naik gunung, kayak misalnya healing atau apa lagi, shopping, betul. Kayak upgrade diri misalnya kan, percantik diri itu masih penting kayak gitu. Nah tapi kalau bagi orang yang beriman juga seharusnya kita lebih memilih kembali dulu ke Tuhan, doa dulu, sholat. Mungkin dengan cara kita ambil dari posisi orang yang habis patah hati deh, terus dari pasangan. Jangan pas minum obat-obatan keras atau mabuk-mabukan misalnya. Ada yang kayak gitu. Aku hijau kenapa? Sudah putus juga nggak mau lagi kan jangan kayak gitu. Jadi kita balik lagi ke Tuhan, zikir, perbanyak ibadah. Setelah itu kita melakukan hal-hal yang positif. Kemana kek? Ke panti asuhan kek? Kemana kek? Misalnya ke taman atau main-main, misalnya kayak gitu kan. Jadi Al-Quran adalah penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Kalau dia sampai bunuh diri, beriman nggak kira-kira? Berarti dia nggak percaya gitu ke takdir Tuhan. Nah belum ya, kita belum membahas dari sisi penafsirnya lagi. Nah, penafsiran fasir tentang ayat tadi yang menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata syifa dalam ayat ini berarti penyembuh bagi penyakit hati seperti kecemasan, keraguan dan kegelisahan. Namun efeknya optimal bagi orang yang beriman dan terbuka terhadap pesan Al-Quran. Menurut Ibnu Katsir, menafsirkan bahwa Al-Quran menjadi penyembuh bagi kebodohan dan kesesatan melalui petunjuk yang diberikannya. Kalau yang pertama tadi pasti sudah tahu lah ya, paham nggak? Nah, coba kalau yang kedua ini, menjadi penyembuh dari kebodohan dan kesesatan. Misalnya, ada yang bisa kasih contoh nggak? Kebodohan dan kesesatan. Betul. Dosa besar. Betul. Terus dan kesesatan melalui petunjuk yang diberikannya. Sementara itu menurut Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa Al-Quran menyembuhkan melalui dua aspek. Yang pertama, penguatan rasional pikiran dan spiritual iman, sehingga healing yang diberikan bersifat mendalam bukan sekedar yang besar. Nah, contohnya sini orang sedih, dia alihkan dengan membaca Al-Quran. Setelah itu dia merasa lebih kuat. Orang gelisah, dia mendengar ayat, dia merasa lebih tenang. Kalau ada yang nanya, saya pernah nggak punya masalah, tapi saya habis baca Al-Quran, masalahnya nggak selesai, nggak gitu. Bukan gitu. Tapi dengan cara kita baca Al-Quran, kita Allah itu membuka pikiran kita. Oh, ini loh solusinya. Bukan pas anggap hutang nih misalnya. Aku baca Al-Quran aja biar masalahku selesai, enggak agak kayak gitu. Tapi kita merasa jadi lebih tenang guys. Kalau secara jalan keluarnya, kita mungkin bisnis ini deh, mungkin ada peluang-peluang buat kita menyelesaikan masalah itu.
Jadi anggap kita mulai beberapa tentang misalnya contoh tentang patah hati itu nanti munculnya itu terus. Kalau kalian mulai tentang makanan itu terus, jadi mulai sesuai apa ya? Paradigmanya sama kita iya. Sesuai perasaan makanya oh banget sih sadar. Aku lagi patah hati biasanya. Ya sekarang aku tidak hanya hadir dalam bentuk mushaf tapi juga dalam bentuk digital. Ini dari YouTube, TikTok, Spotify, aplikasi Quran digital. Contoh konkretnya mahasiswa lagi begadang menjadi tugas. Aduh bosan misalnya, buka TikTok dulu refreshing. Nanti balik ke sampai jam jadi. Ya. Nah ini ketika muncul video ayat Quran atau terjemahannya tiba-tiba relate dan merasa tersentuh. Nah ini bukti bahwa Al-Quran hadir dalam kehidupan digital generasi Z. Simpulannya, Quran dalam kehidupan generasi Z tidak hanya sebagai kitab suci yang dibaca, tapi juga sebagai media daring nyata yang nyata digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Betul. Namun penting untuk tetap memahami ayat secara benar agar tidak terjadi penyederhanaan makna. Gimana tuh maksudnya? Dengan pendekatan ini, Quran mahasiswa diharapkan mampu melihat hubungan antara teks Al-Quran dan realitas sosial secara lebih kritis dan kontekstual. Nah, kita boleh membaca apa-apa yang kita konsumsi di postingan-postingan media digital, tapi gak boleh sepenuhnya kita percaya. Ya gak? Ya. Karena apa ya? Orang-orang yang di media itu kadang apa ya? Hanya misalnya dia bawa ini hasilnya kayak ini, padahal kalau kita buka kita aslinya itu belum tentu. Nah, jadi pentingnya kita boleh kita menggunakan media digital, tapi kita nggak boleh melupakan kita premiernya. Paham? Iya. Kadang juga bisa jadi orang yang ketik di postingan itu salah fathahnya atau segala macam. Sedangkan kita udah apa ya berpatokan ke ini terus sedangkan di Al-Quran sebenarnya itu fathah itu dhammah kita bacanya fathah terus misalnya kayak gitu. Jadi walaupun sekarang udah apa-apa serba ada di dalam media ini, kita tetap harus berpedoman dengan kitab manual ya, kitab aslinya gitu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Gak apa-apa? Atau ingin sharing? Iya kak, kayak gini kak. Next ya. Oke, next. Saya tadi pengen nunjukin nih. Saya suka follow yang kayak gini nih. Jadi ngaji, Quran review atau misalnya Ustaz anak akaki. Saya suka Ustaz anak akaki soalnya bahasanya gaul gitu. Jadi bisa saya terima bahasanya. Ini misalnya tidak semua orang baik siap dengan konsekuensi kebaikannya. Kok bisa? Kadang kita berbuat baik, anggap saya berbuat baik ke Mbak siapa? Mbak Romla. Pasti 70% saya mengharapkan Mbak Romla baik dengan Mbak saya. Padahal yang kayak gitu nggak baik. Karena apa? Karena ekspektasi kita itu bisa bikin kita kecewa. Kita kecewa, kita kesel ke Allah nanti. Ya enggak? Kenapa ya Allah aku udah baik ke dia? Kok dia nggak baik balik ke aku? Aku udah sebaik itu, kurang apa ke aku? Kurang apa aku ke dia misalnya? Tuh. Nih, kembali lagi. Jadi, nih, kenapa dibilang di Quran? Langsung ada cantuman ayat dengan situasi itu gitu. Langsung ada kutipan. Jika kamu berbaik, berarti kamu berbaik untuk dirimu sendiri. Nah, saya mau baca itu. Oh iya ya sudah sih jadi pahala gitu. Mungkin dengan cara saya baik ke Mbak Romla gak baik ke saya, nanti Allah lancarkan rezeki saya. Tapi ada cara lain. Betul. Nice. Nih, ini saya komen. Terima kasih minta saya. Ya banyak lah pokoknya
susah kita punya media yang bisa mengingatin kita gitu kan. Kenapa kita harus baik, terus kan jadi orang baik istilahnya kayak dimanfaati terus. Ya macam-macam di sini tentang tulisan hati, patah hati atau tulisan tentang takdir masa depan. Jadi sekarang tuh dunia tuh luas ya. Mustahil buat kita apa ya, yang bilang buat kita agak ngaji satu ayat pun sehari, walaupun gak harus megang Al-Quran. Ya gak sih? Minimal lewat apa ya, postingan itu kita udah ngaji, kita udah baca gitu. Buat menenangkan hati kita dari tekanan-tekanan. Kayak ya, kalau gak ngerjain ini nanti kamu dihukum, itu bikin kita gelisah sebenarnya. Udah selesai sih masalah hidup gitu ya kan ya. Oke, mungkin di sini saja. Mungkin ada yang ingin bertanya. Paham ya? Ya, gampang kok pelajarannya, nggak lewat juga. Ya cukup sekian dan penyampaian dari saya. Terima kasih udah mau hadir dan mendengarkan ya di sini. Ini termasuk takdir ya kita ketemu di sini.